Selamat siang. Pada hari ini, saya akan mendiskusikan tentang efektivitas tanda tangan elektronik dalam global pandemik COVID-19. Dalam hal ini, mengapa tanda tangan elektronik menjadi penting? Simpelnya tentu karena pemerintah telah menerbitkan kebijakan physical distancing yang diimplementasikan melalui Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya adalah dengan melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Pada dasarnya, tanda tangan elektronik ialah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam hal ini, terdapat 3 unsur penting dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, informasi elektronik, kedua, sebagai alat verifikasi, dan ketiga, sebagai alat autentikasi. Lebih jauh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan, dan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman autentikasi arsip elektronik, mendefinisikan autentikasi sebagai proses pemberian tanda dan atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan arsip tersebut asli atau setidak-tidaknya sesuai dengan aslinya. Lalu terkait informasi elektronik, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan komponen yang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Salah satunya adalah huruf, tanda, angka, kode akses, dan perforasi. Sebetulnya masih banyak komponen lain, namun yang saya sebutkan hanya yang paling lekat dengan tanda tangan elektronik. Informasi elektronik menjadi sangat penting dalam tanda tangan elektronik, dikarenakan komponen-komponen tersebutlah yang akan digunakan dalam proses verifikasi dan autentikasi tanda tangan elektronik. Terkait regulatory framework dari tanda tangan elektronik ini, juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan untuk peraturan teknisnya, berada di Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018. Di dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, dan yang kedua, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Sekarang, apa perbedaan dari kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut? Untuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, wajib menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Dan setiap penanda tangan dipastikan memiliki sertifikat elektronik sebagai bukti keaslian identitas dari si penanda tangan tersebut. Sedangkan, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, yang artinya tidak memiliki sertifikat elektronik untuk membuktikan originalitas dari si penanda tangan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana perbedaan kekuatan pembuktian di antara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut? Terkait tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sudah jelas bahwa jenis ini memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat. Hal tersebut dapat dilihat melalui Pasal 58 Ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 yang mewajibkan tanda tangan elektronik untuk dilakukan minimal 2 kali kombinasi autentikasi. Sebaliknya, PP 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi tetap dapat dijadikan alat bukti. Namun, kekuatan pembuktiannya relatif lemah karena masih sangat mudah dibantah dan secara keamanan dari sisi originalitas tidak ada pihak ketiga yang dapat menjamin keasliannya dikarenakan tidak memiliki sertifikat elektronik. Lebih jauh, PP 82 tahun 2012
juga memberikan beberapa condition agar suatu tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum. Yaitu, yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait kepada penandatangan atau tidak dapat double possession. Artinya, setiap informasi elektronik yang melekat pada tanda tangan elektronik haruslah dimiliki secara tunggal. Lalu yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan hanya berada dalam kekuasaan penandatangan. Artinya, saat melakukan tanda tangan elektronik, tidak dapat dikuasakan ke orang lain atau tidak dapat didistribusikan penandatanganannya. Karena jika kita melakukan hal tersebut, itu akan menjadi suatu kelemahan dari tanda tangan elektronik. Lalu yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan harus dapat diketahui. Lalu yang keempat, juga untuk informasi elektronik apabila terjadi perubahan juga harus dapat diketahui. Bagaimana cara kita dapat mengetahui jika terjadi perubahan terhadap suatu informasi elektronik yang melekat pada tanda tangan elektronik? Tentu caranya adalah dengan penanda tangan harus selalu mengupdate informasi-informasi yang berubah kepada penyelenggara tanda tangan elektronik agar dapat diupdate by system. Lalu yang terakhir, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi identitas penanda tangan. Dan juga terdapat cara tertentu yang digunakan untuk mengetahui apakah penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap tanda tangan elektronik yang akan digunakan. Ini seharusnya by system dari penyelenggara tanda tangan elektronik tersebut. Lalu, terkait autentikasi, sebagaimana yang telah saya utarakan sebelumnya. Penjelasan pasal 58 ayat 2, PP 82 tahun 2012, juga dengan tegas memberikan klasifikasi faktor autentikasi yang dibagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama adalah what you have, atau sesuatu yang dimiliki secara individu, seperti nomor KTP, NPWP, nomor kartu debit, dan sebagainya. Yang kedua adalah what you know, atau sesuatu yang dapat diketahui secara individu juga, seperti PIN, password, kunci kriptografi, atau kombinasi-kombinasi rahasia lainnya. Dan yang terakhir adalah what you are, atau sesuatu yang merupakan karakteristik seorang individu, seperti voice pattern, handwriting dynamics, fingerprint, atau face recognition. Pada dasarnya, penyelenggara tanda tangan elektronik diwajibkan untuk memilih minimal 2 faktor autentikasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Namun, PP 82 tahun 2012 sama sekali tidak menutup invensi yang mungkin akan dilakukan oleh para pelaku tanda tangan elektronik terkait metode autentikasinya. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan yang melekat pada tanda tangan elektronik, lebih khusus di dalam keadaan global pandemik COVID-19 ini. Yaitu yang pertama, ada cost efficiency. Karena tanda tangan elektronik ini tidak membutuhkan seperti kertas, tinta, pulpen, ataupun sarana-sarana lain yang dibutuhkan dalam tanda tangan fisik. Lalu yang kedua, ada time efficiency. Karena fungsi efektivitasnya memungkinkan seseorang melakukan tanda tangan elektronik dari mana saja. Hanya membutuhkan internet dan laptop atau komputer. Terlebih lagi, tanda tangan elektronik ini sudah diakui secara hukum. Lalu yang ketiga, tanda tangan elektronik ini legally binding and legally authorized. Sebagaimana juga telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tanda tangan elektronik diakui dalam rangka melegitimasi suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum, hingga dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan, di mana para pejabat yang melakukan tanda tangan dalam peraturan tersebut menggunakan tanda tangan elektronik. Lalu yang keempat, safety guaranteed. Kenapa? Karena setiap tanda tangan elektronik harus melewati proses verifikasi dan autentikasi. Lebih jauh, PP 82 tahun 2012 juga mewajibkan untuk melakukan 2 faktor autentikasi. Lalu yang terakhir, eco-friendly. Dalam penerapannya,
Tanda tangan elektronik secara langsung turut membantu dalam pelestarian lingkungan dikarenakan tanda tangan elektronik tidak membutuhkan kertas dan juga tidak akan membuat limbah kertas nantinya. Yang terakhir, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh para penanda tangan yang dalam hal ini saya bagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal. Untuk apa? Dalam rangka menjaga originalitas, legalitas, serta kualitas dari tanda tangan elektronik. Terkait pertimbangan internal, yang pertama, penanda tangan wajib memastikan bahwa data yang diberikan kepada penyelenggara tanda tangan elektronik adalah benar dan orisinil. Karena informasi elektronik, serta verifikasi dan autentikasi adalah hal yang sangat-sangat esensial daripada tanda tangan elektronik. Lalu, penanda tangan wajib selalu menginformasikan kepada penyelenggara tanda tangan elektronik apabila terjadi perubahan terhadap data diri. Lalu yang ketiga, penanda tangan wajib menyimpan data-data pribadinya yang akan digunakan untuk melakukan double authentication, karena jika tidak, akan sangat rentan untuk digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya untuk pertimbangan eksternal. Yang pertama, penanda tangan wajib memilih penyelenggara tanda tangan elektronik yang telah memiliki sertifikasi elektronik. Karena apa? Karena untuk memastikan tanda tangan elektronik yang kita lakukan benar-benar terjamin security-nya. Lalu yang kedua, penanda tangan wajib memberikan pengertian tentang tanda tangan elektronik terhadap counterpart, agar tidak terdapat miskoordinasi dan misinterpretasi atas pelaksanaan tanda tangan elektronik ini. Dalam hal ini, jika dalam suatu perjanjian, haruslah didefinisikan mengenai tanda tangan elektronik, agar tidak terdapat suatu kesalahan tafsir dari para pihak atas tanda tangan yang dicantumkan di dalam dokumen-dokumen tersebut. Lalu yang terakhir, penanda tangan harus menyimpan akses tanda tangan elektronik secara pribadi. Walaupun dokumen elektronik yang dimaksud akan digunakan untuk kepentingan perusahaan atau korporasi. Pada pokoknya, keuntungan yang ada di dalam tanda tangan elektronik sangat baik apabila digunakan pada saat ini, dikarenakan tanda tangan elektronik tidak membutuhkan pertemuan secara fisik, melainkan mengandalkan proses verifikasi dan autentikasi sebagai esensi dari tanda tangan elektronik ini.